Renungan Harian GKI Anugerah, Jumat 10 Desember 2021. Ketika kasih-Nya tak terpahami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Meskipun terkadang kami tak dapat menyelami kasih-Mu, namun kami percaya bahwa kasih-Mu nyata dan ajaib. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk dapat memahami kasih-Mu yang melampaui akal itu. Amin. Landasan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 1-21. Ayat Mas hari ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Apakah yang membuat Anda merasa takjub ketika merenungkan kasih Allah dalam kehidupan Anda? Seorang pengarang lagu bernama F.M. Lehman mencoba melukiskan kasih Allah dalam lagu yang berjudul Kasih Allah. Sepenggal dari syair lagu tersebut berbunyi, walau lautan dijadikan tinta, langit dijadikan kertas, tiap pohon jadi pena dan tiap orang penulisnya, tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Kasih Allah memang tidak bisa diselami. Tidak ada penyelam yang sangat hebat yang dapat menyelami kasih Allah. Tidak ada kata dan bahasa di dunia yang mampu mendefinisikan kasih Allah dengan sempurna. Kasih Allah tidak akan habis untuk diceritakan dengan metode apapun, baik melalui cerita drama, apalagi cerita sinetron pasti sampai ribuan episode dan mungkin tidak akan ada endingnya. Kasih Allah juga tidak dapat dirumuskan dengan rumus apapun, mulai dari rumus matematika, rumus fisika, rumus kimia, sampai rumus cinta yang suka dibuat-buat oleh anak-anak muda zaman sekarang. Kasih Allah tidak dapat mengalami krisis, seperti krisis yang saat ini kita alami akibat pandemi COVID-19. Dalam perikop yang kita baca hari ini, khususnya Yohanes 3 ayat 16, minimal ada dua hal yang bisa kita pelajari tentang kasih Allah, yaitu bahwa kasih Allah itu, satu, mengorbankan diri. Kalau Alkitab hanya mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia, itu tidak terlalu istimewa dan menghebohkan sejarah dunia. Tetapi karena Alkitab melanjutkan bahwa karena kasih-Nya itu, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu mengubah sejarah kehidupan manusia sehingga dibicarakan di sepanjang zaman. Kalau kasih manusia menguntungkan diri, sebaliknya kasih Allah mengorbankan diri. Pengorbanan diri Allah diwujudkan dengan kelahiran Yesus di Bethlehem sekitar 2000 tahun yang lalu. Ia tidak hanya menjadi manusia, tetapi menjadi manusia yang hina. Ia tidak hanya lahir di dunia, tetapi ia lahir dengan tidak layak di kota yang tidak layak, di sebuah kandang yang tidak layak, dan palungan yang tidak layak. Namun, kelahirannya yang tidak layak membuat manusia menjadi layak. Allah dengan sengaja memilih cara kelahiran seperti ini untuk menunjukkan betapa serius kasih-Nya kepada kita yang seringkali tidak serius mengasihinya. Itulah keajaiban kasih Allah yang tidak dapat kita pahami. 2. Aktif. Allah tidak hanya berhenti pada perasaan kasih kepada manusia, tetapi diteruskan dengan tindakan aktif dan positif, bukan seperti kasih manusia yang apatis dan manipulatif. Kasih manusia acap kali hanya sebatas perasaan, tidak berbuah pada tindakan aktif. Manusia cenderung hanya ingin menerima kasih, tetapi tidak mau memberi kasih. Kita dengan mudah jatuh belas kasihan kepada orang lain, tetapi sulit melakukan tindakan kasih. Namun Allah tidak demikian. Allah tidak menunggu manusia menjadi baik, baru kasih-Nya bertindak. Bahkan, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Allah tidak menunggu manusia datang kepadanya dengan kasih yang sempurna. Ketika manusia belum tahu cara mengasihi, kasih-Nya telah bertindak untuk kita. Sekali lagi, inilah keajaiban kasih Allah yang tidak dapat diselami. Momen Natal adalah momen kasih.
momen saat kita memperingati kasih Allah yang mengorbankan dirinya dan bertindak aktif untuk kita. Biarlah momen ini juga menjadi momen bagi kita untuk belajar mengasihi. Mungkin ada suami istri, orang tua dan anak yang merasa hubungannya sudah tidak ada kasih. Mungkin karena kita tidak mau mengorbankan diri dan tidak mau bertindak aktif melakukan kasih. Marilah kita belajar mengorbankan diri untuk orang lain secara aktif, mengasihi orang lain, dan jangan menunggu mereka mengasihi kita. Mulailah dari diri kita. Pikirkanlah wujud pengorbanan dan tindakan konkret apa yang dapat Anda lakukan untuk orang-orang di sekitar Anda dan buatlah komitmen untuk melakukannya. Kasih yang tulus takkan pernah ada sampai terwujud dalam pengorbanan yang nyata.